melahirkan sebuah kesimpulan sementara dari penilaian saya bahwa aparat penegak hukum ini ya tentu kita melanjutkan sebuah pertanyaan adalah apa kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum kita sehingga tidak menindaklanjuti 9 poin tadi itu. Yang sudah diselesaikan itu atau sudah ada tindak lanjutnya itu baru 6. Dari 15 di sini, baru 6 yang sudah ditindaklanjuti, ada 9 yang belum ditindaklanjuti. Berarti pertanyaan ini adalah lebih banyak yang belum ditindaklanjuti dibanding dengan yang sudah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum maksud saya. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaannya adalah kalau saya melihat nilai di sini, apakah 275 triliun ini masuk pada kategori di situ adalah jumlah nilai yang belum ditindaklanjuti. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang terlibat di angka-angka yang besar ini sehingga sulit aparat penegak hukum kita untuk menindaklanjuti? Kemudian, kalau saya lebih ekstrim lagi ingin bertanya adalah siapa sebenarnya yang mesti bertanggung jawab semua ini? Kenapa mesti berlarut-larut? Dari 2009 di atas sana sampai 2022, bahkan 2023, nilainya 2023 ini hanya 6 miliar, kecil lah dibandingkan dengan di atas-atasnya semua itu. Jumlah yang besar ini kenapa bisa sudah berganti kepala PPATK-nya berapa kali? Komite TPPU-nya baru 3 tahun menurut penyampaian Prof. Mahfud kemarin pada saat pertemuan ini. Berarti ini barang sudah lama. Kenapa dibiarkan ini, Pak Kabar Eskrim? Apakah ini di aparat penegak hukum? Karena di sini APH, Pak. Apakah ini di kepolisian? Apakah ini di KPK? Apakah ini di kejaksaan? Kan 3 ini, Pak. 4. Ya. Ada di Bea Cukai menurut Pak Prof. Mahfud ini. Berarti ada 4 lembaga APH ini. Apa kendalanya mereka, Prof? Kira-kira. Sehingga ini sulit kita ini. Tetapi saya mengatakan begini. Terima kasih karena ada Prof. Mahfud yang berani mengungkap ini. Sehingga ini bisa terbuka. Coba kalau tidak ada Prof. Maka kita bingung semua. Ternyata ada angka yang begitu besar. 275 triliun rupiah. Yang tidak diproses. Yang tidak lanjuti. Dan kita diam-diam saja. Angka 275 triliun ini. Jika dibagi kepada masyarakat miskin Indonesia. Mereka bisa menjadi pengusaha-pengusaha UMKM yang baru. Luar biasa bagusnya ini. Daripada dibiarkan dicuri, digelapkan, atau tidak dipertanggungjawabkan oleh orang-orang yang mesti bertanggung jawab. Itu. Kemudian selanjutnya, Ibu, adalah Pak Prof, saya menyambut baik dengan niatnya Komite TPPU untuk membentuk Satgas. Kami tentu menyambut baik itu. Namun seperti yang disampaikan oleh beberapa kawan sebelumnya, menyampaikan bahwa apakah tidak sebaiknya dibuatkan forum lain? Kalau saya, lain pandangan saya menyatakan, apakah tidak sebaiknya Satgas rencananya yang dibuat oleh Prof. Mahfud dengan kawan-kawan di Komite TPPU ini, dibantu aparat penegak hukum kirim sebanyak-banyaknya yang bisa mendukung semua data-data sehingga aparat penegak hukum langsung melakukan penyidikan. Bukan lagi di Bea Cukai, Pak, tetapi langsung apakah di KPK, apakah di kepolisian atau di kejaksaan. Kita langsung ke sana. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena buat apa kita ribut-ribut berbicara 349 triliun? 275 triliun yang belum ditindaklanjuti. Tetapi tidak ada hasilnya. Kita kan butuh hasil untuk kepentingan bangsa.
yang lagi membutuhkan uang segar. Sekira itu Prof. Dan terakhir tentang soal emas tadi yang 189 triliun, saya memberikan apresiasi jika Prof bersama dengan seluruh teman-teman yang ada di Komite TPPU jika menseriusi ini dan melakukan langkah-langkah selanjutnya. Karena tadi Ibu Sri Mulyani sudah menjelaskan dan kami baru memahami bahwa sudah ada terbukti tindak pidana asalnya itu, dan itu berapa tadi yang sudah dikembalikan, 500 juta saja, dan 100 ya tidak pidananya. Kemudian 189 ini terkait dengan korporasi, maka apakah ada jalan bisa dibawa ini menjadi sebuah nyata uang untuk dibawa ke Republik ini. Saya kira itu. Terima kasih Pak Prof, terima kasih Pak Ivan, terima kasih Bu Sri Mulyani atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua berbicara di sini bisa dinikmati oleh masyarakat kita di Republik ini. Sekian Pak Ketua, Pak Saroni yang baik hati, saya kembalikan. Terima kasih. Tadi ada 2 yang nyebut Pak Kabar Eskrim. Jadi mungkin nanti ada pertanyaan lain dari teman-teman yang nyebut Kabar Eskrim lagi. Pak Wiyadi, silakan Pak Wiyadi. Terima kasih pimpinan. Yang kami hormatin pimpinan dan anggota Komisi 3, Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud, Ibu Menkyu, Bu Sri Mulyani, dan juga di sini ada Kabar Eskrim Spidum dan juga PPATK. Kalau misalnya rapat yang lalu itu sudah ada Bu Sri Mulyani, saya kira rapat hari ini tidak perlu ada. Sudah selesai, karena dari penjelasan Bu Sri Mulyani tadi sudah cukup gamblang dan cukup jelas mengenai masalah perbedaan-perbedaan yang kita perdebatkan pada saat rapat yang lalu. Jadi rapat yang lalu itu memperdebatkan apa yang diperdebatkan, perbedaan antara 35 dan 3 triliun, hari ini clear semua. Saya kira. Jadi apa yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani ini sebenarnya sudah menjawab semua permasalahan-permasalahan yang kemarin kita permasalahkan, perbedaan-perbedaan itu. Nah, namun di sini saya ingin menggarisbawahi mengenai masalah yang tadi Pak Suding sempat nanyakan kepada PPATK mengenai masalah dana 349 itu. Nah, dana 349 itu dikatakan adalah dana yang real. Nah, pertanyaan real itu memang kan ada satu transaksi rekening koran, kan transaksi bank yang dilakukan oleh orang-orang ini. Namun dari penjelasan Bu Sri Mulyani, dari 349 itu juga berjelas lagi bahwa 349 itu mana yang berpotensi ini adalah TPPU dan mana yang berpotensi tidak TPPU. Itu jelas tadi disilahkan. Nah, sehingga di sini yang jadi pertanyaan saya adalah dari 349 ini yang sudah ada pidana asalnya berapa? Yang sudah ke APH dan mempunyai pidana asalnya itu berapa? Ini tidak pernah tadi terungkap, pidana asalnya dulu ini berapa, 349 ini ada atau tidak, atau hanya dugaan TPPU. Nah, kalau ini, saya minta juga bahwa dari 349 ini kan tidak semuanya merupakan dana yang sebenarnya memang dana penyelewengan, tetapi ini kan dana, ini kan ada juga yang tadi disampaikan oleh Bu Sri Mulyani, ada jual rumah, jual mobil. Nah, kalau jual rumah dan jual mobil, kita pun juga jual rumah kita, kadang-kadang kita jual mobil kita. Nah, ini kalau ini masuk kan menjadi transaksi. Kalau itu berarti mau diambil sama Pak Anca untuk negara, ya kita masa 349-nya yang kita ambil. Yang dikejar oleh Bu Sri Mulyani dan seluruh bendahara negara itu adalah pajaknya berapa yang harus disetorkan kepada negara. Yang diselewengkan ini kan pajaknya. Kalau 349 transaksinya, tapi pajaknya berapa? Potensi negaranya yang dimasukkan itu berapa? Ini ada atau tidak? Makanya dalam beberapa hal penyelesaian yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani tadi, itu ada satu persatu pajaknya ini sudah diselesaikan. Termasuk
kasus emas 158 itu pajaknya sudah ada yang dibayarkan. Pajaknya, kepabeannya mereka menang, tapi dari pajaknya mereka membayar kalau tidak lebih kurang lebih sekitar 18 miliar ya Bu ya, 18 miliar mereka membayar kepada negara, pajaknya yang dikejar. Berarti potensi itu diambil oleh negara, 18 miliar itu. Tapi kan ini tidak dimunculkan oleh PPATK bahwa ada potensi yang dari 158 ada yang sudah diambil oleh negara. Nah, hal-hal seperti ini saya kira silahkan. Saya kira Pak Menko Polhukam membentuk Satgas, Satgas ini dimatangkan saja hal-hal yang seperti ini disisir satu-satu. Sehingga potensinya di mana? Potensi yang harus dikejar di mana? Jangan kita bicara transaksinya orang ke orang ini dianggap ini transaksi yang sudah merupakan pelanggaran hukum. Karena sampai sekarang juga tadi beberapa teman menanyakan pidana asalnya, saya tanya juga ke Pak Kabar Eskrim, ada nggak pidana asalnya? Ke Pak Jambidum, ada nggak pidana asalnya dari yang 349 ini? Kalau ada, yang bagian mana yang kita harus kejar? Yang bagian mana yang kita harus sisir 349 ini? Nah ini saya kira lebih ke arah sana, dan saya kira kerja Satgas ya kita harapkan bahwa transparansi mengenai 349 ini, mana yang menjadi pidana asalnya dan mana yang kita harus sisir, ya itu aja kita sisir di sini. Jadi saya kira di sini masyarakat juga jangan membuat heboh masyarakat 349 seakan-akan uang negara yang diselewengkan 349. Saya kira bukan, uangnya ada, tetapi belum semuanya itu uang negara. Tetapi potensi dari 349 itu ada berapa uang negara yang kita bisa dapatkan dari pemasukan dari bendahara negara, dari pajak, dari cukai. Nah, ini yang kita kejar di situ. Nah, jadi saya kira biar masyarakat juga jelas mengenai masalah 349 ini, saya kira ya kerja Satgas kita dorong untuk bagaimana mereka menjelaskan kepada masyarakat sampai seberapa jauh 349 itu. Saya kira itu aja pimpinan. Makasih. Terima kasih. Habis ini Pak Rudi. Sebelum kita lanjut ke sebelah kiri, ini waktunya kan 16.3, hampir setengah 5. Belum asar. Kita mau asar, break asar dulu setelah Rudi ngomong, atau enggak bergantian asarnya? Bapak Ibu silakan kalau mau asar gantian, jadi rapatnya biar lanjut supaya cepat selesai ya. Ayo Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Terima kasih pimpinan yang baik hati dan tidak sombong. Ganteng sekali hari ini pimpinan. Pimpinan dan beserta rekan-rekan Komisi 3 yang berbahagia, selamat menunaikan ibadah puasa. Pak Ketua Komite TPPU, Sekretaris beserta dengan seluruh anggota, pertama selamat menunaikan ibadah puasa. Saya melihat berkaitan dengan polemik terjadi kegaduhan ini sebenarnya lebih diutamakan karena tidak efektifnya APH-APH kita menindaklanjutin laporan dari PPATK ini. Ini yang terjadi, yang saya lihat sehingga menjadi polemik. Yang kedua, memang tidak mudah untuk menyelesaikan kasus ini. Hampir kurang lebih 350 triliun, 349 triliun sekian-sekian. Tetapi saya melihat pengalaman yang terjadi adalah bahwa penyelidikan Polri pernah mengungkap perkara TPPU ini. Di tahun 2009-2010 dengan tindak pidana kasus asal, korupsi itu Gayus Tambunan. Saya masih ingat Pak, waktu itu masih muda saya Pak. Yang kedua tahun 2013, TPPU ini juga pernah terjadi tindak pidana asal korupsi atas nama Heru Sulistiono, ex-pegawai pajak, ex-pegawai daripada Bea Cukai. Artinya, di dalam perkara ini, berdasarkan laporan hasil analisis maupun pemeriksaan dari PPATK, tentu bisa sangat mengungkap bagaimana berkaitan dengan anatomi penyimpangan atau kejahatan yang terjadi di dalamnya. Izin Ibu Sri Mulyani, saya lama sekali ingin mendapatkan momen ini bisa ketemu dengan Ibu untuk memperbaikin bagaimana sumber negara ini berasal dari pajak. Tentu nanti banyak hal yang akan saya tanyakan Ibu. Jadi sekali lagi tadi saya melihat bahwa apa yang dilakukan PPATK ini saya memberikan apresiasi. PPATK ini karena kenapa? Banyak kasus yang bisa diungkap. Dan ini menjadi heboh ya, sekali lagi saya melihat adalah tidak efektifnya berkaitan APH ini menindaklanjutin. Ini yang saya lihat yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan trading based money laundering ini uang ilegal ini yang sebanyak terjadi.
Apakah itu berkaitan dengan ekspor impor, apakah berkaitan dengan illegal logging, illegal mining, bahkan juga berkaitan dengan koruptor. Ini saya lihat ini berkaitan money laundering-nya ini begini. Yang kedua adalah berkaitan dengan bea cukai sebagai penyidik tindak pidana asal ini. Ini sesuai dengan pasal 77 ini. Artinya hingga saat ini saya belum melihat bahwa penyidikan kepabeanan ini yang dilakukan oleh bea cukai di dalam tindak pidana TPU PPU ini belum pernah. Saya belum pernah melihat itu. Bahkan saya belum pernah mendengarkan. Nah,